pada pagi hari ini, masalah yang kita akan bahas adalah bukan masalah yang diakibatkan oleh dosa kita, ya. Kita tidak sedang membahas itu karena kita tahu kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan, ya. Tentunya kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Kalau masalah itu karena dosa, itu adalah konsekuensi kita, gitu ya. Tapi pada pagi hari ini eh, ada satu cerita ya di Alkitab, kisah yang begitu menarik, Bapak Ibu Saudara. Ketika saya membacanya, ternyata orang yang sudah melakukan yang baik, orang yang sudah mencintai Tuhan sungguh-sungguh pun bisa kena masalah gitu ya. Kadang-kadang kita bertanya nggak sih, kenapa ya saya sudah melayani, saya sudah benar-benar deh all out buat Tuhan, saya sudah memenuhi panggilan Tuhan, saya sudah ikut apa kata Tuhan ya. Tuhan maunya apa saya sudah ikut, tapi kok masih ada masalah. Bapak Ibu Saudara nggak usah heran, nggak usah berkecil hati karena di Alkitab juga ada ya kisah. Salah satu kisah adalah 2 Tawarik 15. Kita akan baca yuk. 2 Tawarik 15 ya. Ini kita kita akan bicara tentang satu raja yang namanya Raja Asa ya. Raja Asa adalah raja ketiga ya dari kerajaan Yehuda ya. Ini adalah keturunan dari Salomo ya. Menurut catatan perjanjian lama di Alkitab, dibanding raja sebelum-sebelumnya, Raja Asa ya melakukan sesuatu yang baru ya. Dia adalah reformator ya, melakukan pembaruan. Makanya dikatakan di dalam 2 Tawarik 15 adalah perikopnya pembaruan oleh Asa. Ada sesuatu yang dibuat luar biasa, dirubah ketika Asa menjadi raja ya. Raja Asa merupakan raja yang sangat baik, sangat bijaksana. Ia melakukan apa yang benar di hadapan di mata Tuhan gitu ya. Seperti Daud, seperti nenek moyangnya Daud gitu ya. Ia menyingkirkan kejahatan yang begitu luar biasa di negeri itu. Ia menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya, ya. Ia menjauhkan mezbah asing, bukit pengorbanan, hal-hal yang berhala dia tumpas ketika Raja Asa menjadi raja. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, kita baca yuk 2 Tarik 15 ayat 1 ya, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara boleh membacanya lewat Alkitab. Alkitab kita masing-masing. Azaria bin Obed dihinggapi roh Allah. Ini seorang nabi ya. Azaria bin Obed ini seorang nabi. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu. Bila mana kamu beserta dengan dia. Ya, ketika perjanjian lama seperti itu ya. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Ini adalah pesan Tuhan. Kalau dulu perjanjian lama, Tuhan mau menyampaikan sesuatu itu lewat nabi, ya. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Ayat yang ketiga, kita perhatikan sama-sama ya, ayat ketiga. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar. Garis bawah ini ya. Tanpa ajaran dari imam, tanpa hukum. Ayat keempat. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Ya, mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Luar biasa Tuhan ya. Ketika bangsa Israel udah mengalami banyak mujizat, banyak pertolongan Tuhan, masih aja tegar tengkuk gitu ya. Masih aja keras kepala, masih aja berkali-kali menyakiti Tuhan, berkali-kali menyembah berhala, berkali-kali melupakan kebaikan Tuhan, melupakan pertolongan Tuhan. Ayat kelima,
Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, dikatakan, ya. Karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota. Karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Bapak, Ibu, Saudara, pagi hari ini saya mau katakan, kalau kita baca dari 2 Tawarik 15 ini, begitu menarik. Bukan Tuhan jahat, bukan. Kadang-kadang masalah itu diizinkan ada, ya, supaya kita berbalik kepada Tuhan. Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan itu mau kita sadar bahwa hanya Dialah yang harusnya kita andalkan. Hanya Dialah tempat pertolongan kita. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Jangan ketika keadaan semua sudah baik kita melupakan Tuhan. Jangan ketika keadaan semua sesuai dengan harapan kita, ada berkat ya, keluarga baik, kita melupakan kebaikan Tuhan. Dan kita menganggap bahwa semuanya adalah hasil usaha saya, hasil kerja keras saya. Ketika saya baca ini, kalau kita nggak mengenal Tuhan dan membaca ini, kita bisa bilang bahwa Tuhan jahat. Padahal tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan tidak pernah jahat. Bangsa menghancurkan bangsa, ayat 6. Kota menghancurkan kota, itu adalah masalah yang besar. Karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Seolah-olah Allah yang dibalik semua masalah ini. Padahal bukan. Mereka kacau karena mereka meninggalkan Allah. Itu adalah perjanjian. Ya. Tetapi bila di ayat yang tadi kita baca, ya, ayat yang kedua, bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Bangsa Israel ketika semuanya sudah baik-baik aja, bangsa Israel dengan mudah melupakan Tuhan. Berperang dengan kekuatannya. Ya, mereka membangun mesbah-mesbah berhala. Mereka menyembah patung-patung. Mereka lupa perjanjian seperti ini. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkan. Itu adalah perjanjian di perjanjian lama. Ya, itu bukan karena Tuhan jahat, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan karena begitu besar kasih Tuhan kepada bangsa Israel, Dia mau supaya bangsa ini tetap selamat. Ingat lagi kepada perjanjian itu. Makanya Bapak Ibu Saudara jangan pernah kita mengutuki masalah-masalah yang ada. Ketika kita nggak tahu masalah itu bukan karena kesalahan kita, bukan karena dosa kita, tiba-tiba aja datang. Mungkin di balik masalah itu, Tuhan mau menunjukkan mujizat yang besar buat kita. Tanpa ada masalah, tidak mungkin ada mujizat. Benar Bapak Ibu Saudara? Kita melihat mujizat-mujizat besar karena apa? Ada masalah dulu. Nah, yang menjadi masalah bukan masalah itu sebetulnya. Yang menjadi masalah adalah reaksi kita ketika kita menghadapi masalah itu. Kita panik, kita lupa mencari Tuhan, kita marah sama Tuhan, kita berontak seperti bangsa Israel. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan mau supaya kita jangan cepat-cepat marah dulu. Jangan cepat-cepat bereaksi yang salah dulu terhadap masalah. Ketika kita menghadapi masalah, ingat kepada Tuhan. Ayat ketujuh yuk kita baca yuk. Bersama-sama yang menjadi poin kita pada pagi hari ketika kita menghadapi masalah. Ya, kita garis bawahi, kita ingat, kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi masalah, kuatkan hati kita. Apalagi kalau kita nggak tahu masalah ini bukan karena datang karena siap, karena apa? Tiba-tiba datang aja.
gitu ya. Kita tidak pernah mengundang masalah, masalah datang aja. Bukan karena kesalahan kita udah berbuat baik, kita sudah berusaha untuk berbuat benar, kita sudah berusaha untuk mengikuti panggilan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau janji Tuhan yang kita baca di Alkitab misalnya. Tetapi dikatakan pagi hari ini kita diingatkan, kuatkan hatimu. Mari kita bersama-sama katakan, kuatkan hati kita. Ya, ketika ada masalah, jangan goyah Bapak Ibu Saudara. Jangan cepat-cepat komplain, jangan cepat-cepat marah, jangan cepat-cepat meninggalkan Tuhan. Amin. Ya, sama Raja Asa juga mengalami hal yang seperti ini. Bukan sesuatu masalah yang kecil. Bangsa bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota. Seolah-olah Allah mendatangkan mereka, mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Bukan hanya satu kesesakan, bukan hanya satu masalah, tapi masalah yang datang bertubi-tubi tanpa mereka tahu kenapa. Padahal kalau kita lihat di 2 Tawarik 14, kita mundur ke belakang, 2 Tawarik 14 ayat kedua dikatakan apa? Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Orang yang sudah melakukan yang baik, orang yang sudah melakukan yang benar, tetap bisa dapat masalah. Orang yang sudah cinta Tuhan, orang yang sudah melayani Tuhan, bukan berarti dia hidup bebas masalah. Tetapi bedanya adalah ketika kita mengandalkan Tuhan, itu ada kekuatan, Pak Ibu Saudara. Makanya pagi hari ini diingatkan kembali ketika kita sudah hidup benar. Garis bawahi, masalah yang datang bukan karena dosa kesalahan kita ya. Tapi kita sudah hidup benar. Tapi masalah itu datang aja. Kita nggak tahu dari mana. Kita bisa melihat, oh, ke orang yang nggak kenal Tuhan, orang yang nggak menyembah Tuhan, nggak percaya Tuhan, kok hidupnya malah lebih enak sih? Kok hidupnya malah diberkati sih? Kok pekerjaannya malah makin naik sih jabatannya? Kita sering melihat seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Hari ini, pagi hari ini kita sama-sama belajar. Dikatakan kuatkanlah hatimu. Amin. Ketika ada masalah, yuk sama-sama kita kuatkan hati kita. Kuatkan kepercayaan kita. Sama seperti pesan Tuhan kepada Raja Asa. Kuatkan hatimu Asa. Yang kedua, jangan lemah semangatmu. Ya. Ketika kita ada masalah, jangan menjadi lemah, Bapak Ibu Saudara, semangat kita. Kita harus tetap semangat. Amin. Jangan tawar hati. Orang yang tawar hati, semangatnya nggak ada, udah deh. Nggak bisa melakukan apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita baca di Amsal 18. Amsal 18 dikatakan seperti ini. Kita buka ya. Sama-sama ya, kita bisa baca biar kita dikuatkan pada pagi hari ini oleh firman Tuhan. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Ya, yang kita tahu bedanya ketika kita punya Tuhan di dalam segala keadaan. Dikatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Dia yang memberi kekuatan buat kita. Bedanya ini loh. Bedanya orang yang tidak mengenal Tuhan dengan orang yang mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, dia akan tetap semangat. Dia tidak mungkin tawar hati. Dia tidak mungkin hilang pengharapan. Dia tidak mungkin loncat dari jembatan barelang. Orang yang mengakhiri hidupnya, itu karena dia sudah tidak ada semangat di dalam hidup ini. Itu karena dia tidak punya pengharapan di dalam hidup ini.
Dan seharusnya kita anak-anak Tuhan tidak pernah punya niat untuk mengakhiri hidup kita. Karena kita tahu hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Amin. Karena kita di dalam kehidupan ini banyak tujuan Tuhan buat hidup kita. Bukan hanya kita hidup untuk diri kita sendiri, keluarga kita, bukan. Tapi kita ini hidup untuk menjadi perpanjangan tangan buat banyak orang. Kita harus hidup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dari Tuhan. Ingat tujuan Tuhan menciptakan kita. Masa sih orang yang segambar dan serupa dengan Allah tidak punya pengharapan? Ya, kita ini diciptakan segambar serupa dengan Tuhan yang luar biasa. Masa kita lupa identitas kita, Bapak Ibu Saudara? Kita adalah anak-anak Tuhan yang sangat dicintainya. Ya, mari kita balik di 2 Tarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkan hatimu. Ya, kalau ada masalah, katakan sama kita. Kuatkan hati kita. Jangan lemah semangat kita. Amin. Jangan lemah semangat kita karena ada upah bagi usahamu. Ada upah Bapak Ibu Saudara. Raja Asa diingatkan ada upah dari Raja Asa melakukan hal yang benar. Mungkin saat dia hidup, dia tidak melihat upah itu. Tetapi ketika nanti dia di surga, dia akan menerima upah itu. Sama Bapak Ibu Saudara, untuk apa sih kita melakukan yang benar? Untuk apa sih kita melakukan hal-hal yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita? Untuk apa sih kita melayani Tuhan? Mungkin upahnya saat ini kita nggak bisa melihat, kita belum bisa menerima. Tetapi ingatlah, ada upah yang disediakan bagi usaha kita. Amin. Tuhan yang akan memberi. Kalau upah dari manusia, ya pujian, ya mungkin reward, ya itu hanya sementara. Tetapi kalau yang memberi upah adalah Sang Pemberi hidup, itu bersifat kekal, saudara. Ketika kita tahu upah yang kita sudah terima nanti begitu luar biasa indah dan kekal, saya percaya anak-anak Tuhan akan berlomba-lomba untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ya. Kalau sekedar pujian, sekedar reward, sekedar materi, itu semuanya bisa hilang. Hari ini orang memuji kita, besok, minggu depan, bulan depan, orang bisa membenci kita, bisa memfitnah kita. Itu sifatnya sementara. Ya, tetapi kalau dari Tuhan, kalau kita tulus melayani Tuhan, tulus melakukan pekerjaan Tuhan, gitu ya, melakukan yang benar, jujur, mungkin upahnya kita nggak melihat apa-apa. Bahkan kalau di tempat kerja, kalau kita jujur, kita akan banyak dimusuhin orang. Ya, kita akan menjadi kaum minoritas mungkin, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ada upah dari Tuhan. Itu sifatnya kekal. Amin. Ayat 8. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Obed itu, ia menguatkan hatinya. Luar biasa ya. Bukan saja dia mendengar, tapi dia taat, Bapak Ibu Saudara. Hal yang ketiga, hal yang pertama kuatkan hati. Hal yang kedua, jangan lemah semangat kita kalau ada masalah. Hal ketiga, Bapak Ibu Saudara, pada firman Tuhan. Ya. Mungkin keadaan saat ini belum baik-baik saja. Mungkin yang kita lihat belum sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang didoakan. Tapi tetap taat pada firman Tuhan. Tetap melakukan yang baik. Tetap melakukan yang benar. Jangan dengan kekuatan kita. Ya, jangan dengan kekuatan kita. Tetap mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau saat ini hidup kita masih biasa-biasa aja gitu ya. Belum ada berkat yang gimana-gimana.
Andalkan Tuhan, jangan dengan kekuatan kita. Dengan kekuatan kita maksudnya apa? Pinjam sana sini gitu ya. Bisnis yang nggak benar. Itu kan itu dengan kekuatan kita. Jangan, tetap melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menolong kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia memperbarui mezbah Tuhan yang ada di depan balai suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda, Benyamin, dan orang Efraim, Manasye, dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Ketika kita melakukan yang benar, itu adalah apa ya? Penginjilan kita yang hidup, gitu ya. Orang bisa melihat kita, orang bisa mau mengikut kita, sama seperti Raja Asa. Ketika ia melakukan yang benar, apa yang Tuhan mau, orang bisa melihat Tuhan yang beserta dengan dia. Biarlah hidup kita juga, orang bisa melihat Tuhan yang menyertai kita. Amin. Ya, itu adalah fungsi kita, itu adalah maunya Tuhan untuk hidup kita, supaya kita juga boleh menjadi perpanjangan berkat bagi banyak orang. Berkat itu bukan hanya tentang materi, mungkin saja orang bisa melihat kejujuran kita, orang bisa melihat kelakuan kita, orang bisa melihat hati kita yang tulus, orang bisa melihat kesetiaan kita, dan orang memuji Tuhan, dan orang mau mengikut Tuhan. Secara nggak langsung kita sudah mengabarkan Injil bagi banyak orang. Kita bisa menjadi Alkitab yang terbuka bagi banyak orang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, ada 3 hal pada pagi hari ini yang kita sudah sama-sama belajar. Ketika kita ada masalah, kuatkan hati kita. Yang pertama, yang kedua, jangan lemah semangat kita. Ya, karena semangat itu adalah bahan bakar kita di dalam kehidupan ini. Ya, orang yang bersemangat adalah orang yang tahu Tuhan menyertainya. Orang yang bersemangat adalah ungkapan dari orang yang bersyukur dalam segala keadaan. Itu orang yang bersemangat. Dan semangat itu menular, Bapak Ibu Saudara. Amin. Semangat itu menular. Kalau orang suka komplain itu juga menular. Orang nggak suka. Orang yang sudah suka mengeluh, suka marah gitu kan, suka suka apa namanya, banding-bandingkan gitu ya. Oh, suka. Tapi semangat itu menular. Mari kita tularkan yang baik, menjadi impact yang baik, berdampak yang baik. Amin. Ya, jangan lemah semangat karena ada upah. Ingat aja, kalau upah kita di dunia ini kita nggak terima, gitu ya. Kita sudah melakukan yang benar, sudah melakukan yang baik sesuai dengan firman Tuhan, sudah hidup berjalan dengan sesuai dengan panggilan Tuhan, tapi kita nggak menerima apa-apa, misalnya gitu ya. Kita melihat kita belum menerima apa-apa, malah hal-hal yang tidak baik mungkin kita terima gitu ya, omongan orang, penilaian orang. Abaikan itu karena itu sifatnya sementara. Nggak usah terlalu dipikirin, nggak usah terlalu menjadi fokus, nggak usah terlalu mau diakui, mencari pengakuan sana sini, tidak perlu. Yang penting ketika kita melakukan yang benar, kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan, ada upah dari Tuhan. Upah dari Tuhan itu luar biasa indah dan kekal. Amin. Ya. Dan yang ketiga, tetaplah taat kepada firman Tuhan. Maka itu akan menjadi alat ya kita untuk memberitakan firman Tuhan. Orang akan melihat hidup kita, orang akan melihat Tuhan yang seperti apa yang kita sembah lewat kehidupan kita. Dan orang bisa memuji, memuliakan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu saja yang bisa saya sharingkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin, Tante.